kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya itu proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian gitu, dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widodong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, yang menawarkan damai kepada keluarga korban anak David Latumahina, membuat geram publik, membuat marah publik. Bagaimana mungkin Reda menawarkan damai, sedangkan korban sampai saat ini masih tergolek lemah dan belum sadar sepenuhnya. Penganiayaan berat dan terencana kepada David Latumahina sudah mau masuk 1 bulan. Hari ini tanggal 17, kejadian itu tanggal 20 Februari. Artinya hampir 1 bulan David belum sadar dan belum pulih dari dampak penganiayaan berat terencana yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio dan kawan-kawannya. Tiba-tiba dengan seenaknya Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani, mau menawarkan damai, mau menawarkan restoratif justice kepada korban. Ini yang membuat publik marah dan geram dan bertanya-tanya apa motif di balik penawaran itu. Publik juga curiga, kenapa kok jaksa yang harusnya menjadi penuntut, yang harusnya melakukan tuntutan yang maksimal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Mario Dendi, tiba-tiba terkesan menjadi seorang juru damai. Apakah penawaran itu keluar dari kehendak pribadi Kajati yang seharusnya tidak boleh? Atau ada pesanan dari orang yang lain? Ada suruhan dari pihak yang lain? Publik bertanya-tanya. Apalagi ya, meskipun saya bukan orang yang mendalami hukum, tapi kasus-kasus seperti ini kan sudah banyak kita baca di publik. Kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Latumahina ini bukan kasus pidana biasa, pidana ringan, yang bisa dimintakan perdamaian atau restoratif justice. Karena kalau kita baca restoratif justice, permintaan damai antara kedua belah pihak, itu hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus pidana ringan. Sedangkan kasus penganiayaan terhadap David Latumahina yang sampai sekarang korbannya masih tergolek lemah dan tidak pulih. Dan kita berharap mungkin akan pulih atau mungkin saja tidak bisa seperti semula. Tidak bisa dimasukkan ke dalam restoratif justice. Apalagi pihak keluarga sudah menyatakan sejak awal tidak pernah ada damai untuk kasus ini. Keluarga David juga tidak pernah minta ganti rugi. Silakan Anda baca misalnya ketika LPSK mau menawarkan soal ganti rugi ini kepada keluarganya. Keluarganya dari ayahnya, Jonathan,
menolak mentah-mentah soal ganti rugi ini. Keluarga hanya ingin ditegakkan hukum, dihukum seberat-beratnya kepada para pelaku, khususnya kepada Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo, mantan petugas pajak yang sekarang juga diusut asal usul harta bendanya yang pamer kemewahan. Oleh karena itu, publik juga terus bertanya, mempertanyakan, bahkan mencurigai motif di balik penawaran damai dari Kajati DKI Jakarta yang sedang viral saat ini, yang dimuat oleh beberapa media. Apa motif di balik penawaran damai itu? Ini juga publik bisa mengaitkan dengan kelakuan ayah dari Dendi, Rafael Alun, yang berharta yang banyak, yang bermewah-mewah, yang mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan dengan uang, dengan duit, semua bisa diselesaikan. Misalnya selama ini kelakuan-kelakuan Dendi yang tidak pernah katakanlah bayar tol atau lari ketika setelah ngisi BBM di SPBU, semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Apalagi kita membaca dan terkejut ketika si Rafael Alun ini memiliki brankas di sebuah bank dengan duit 37 miliar, langsung terbayang di publik. Jangan-jangan semua urusan ini bisa diselesaikan dengan uang. Publik sebelum ini juga dikejutkan dengan cara-cara penanganan Kapolres Jakarta Selatan yang tampak membela pelaku, yang terkesan menyampaikan peristiwa versi pelaku. Tapi setelah kasus ini ditarik ke Polda Metro Jaya dan ditangani oleh Dirkrimum Bapak Kombes Hengki, kasus ini berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum. Kemudian sekarang setelah mulai ada pemberkasan, kemudian juga ada selanjutnya ada pelimpahan dengan ke kejaksaan sebagai penuntut, publik dikejutkan dengan penawaran damai dari Kajati DKI Jakarta. Karena itu Kejaksaan Agung harus turun tangan, harus melihat masalah ini secara jernih, menangkap kerisauan dan kegeraman publik. Ada apa di balik penawaran damai ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Jangan sampai penegakan hukum, proses hukum yang sudah bagus, yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tiba-tiba tercemar. Tiba-tiba publik tidak percaya lagi karena pernyataan dari Kajati yang bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa dilihat ada apa di balik semua ini. Adakah udang di balik batu dari pernyataan itu? Karena kasus penganiayaan berencana yang merupakan tindakan kejahatan yang berat yang dilakukan oleh Dendi dan kawan-kawannya tidak bisa dimasukkan dalam kategori perdamaian restoratif justice yang itu bisa untuk kasus-kasus pidana yang ringan. Apalagi juga pihak keluarga sudah menegaskan, keluarga David menyatakan tidak pernah ada damai untuk kasus ini. Maka Kejaksaan Agung segera memeriksa Kajati DKI Jakarta atas keanehan pernyataan dia. Yang menurut kuasa hukum korban anak David Latumahina, Melissa Anggraini, pernyataan Kajati DKI Jakarta itu sesat secara hukum, sesat secara moral,
dan sesat secara etika. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.